atau kita melewat screen by. Dan alhamdulillah ini untuk yang kesekian kalinya kita mengadakan sharing session, karena seperti diketahui program-program IKASA yang sebetulnya kita sudah set buat 2020 terpaksa hampir semuanya tidak bisa terlaksana karena pandemi. Tapi untuk kegiatan yang bersifat sosial itu kita tetap lakukan beberapa waktu yang lalu. Dan juga kegiatan yang berada di bawah Departemen Pengembangan Alumni, di bawah komandonya Erna, di bawah bidang sinergi alumni, di mana kita mengadakan sharing session untuk berbagai pengetahuan atau bidang ilmu. Nah, pagi ini kita berkesempatan untuk mendengarkan sharing dan sharing knowledge dan informasi lebih lanjut dari salah satu pakar yang kita kebetulan juga anggota IKASA. Namanya kebetulan ujungnya sama-sama Alwi, tapi Alwinya tidak pakai E, kalau aku pakai E. Sama-sama berkumis, walaupun dia kumisnya masih hitam, aku udah putih. Jadi casingnya baik. Casingnya baik. Jadi Dindo Alwi, terima kasih banyak sudah berkenan untuk bergabung dan sharing. Ini juga pengaruh ini. Jadi silakan dulu kita ikuti, di mana topiknya adalah mengenai kesehatan jantung kaitan dengan gaya hidup kalau tidak salah ya. Memang jantung itu suatu organ tubuh atau organ ciptaan Tuhan yang sangat unik dan ajaib, yang tidak pernah berhenti bergerak berdenyut selama seumur hidup kita. Tidak kati satupun benda bikinan manusia yang bisa menandingi. Kalau umur kita 80 tahun dia bergerak. Bayangkanlah kalau dia istirahat denget gitu, waduh. Keluar nanti dia nggak. Tidak baca Invite nih. Jadi kita memang sangat penting, apalagi kita tahu bahwasanya mau pakai Gmail apa? Gmail. Host mungkin bisa di mute semua yang lain. Jadi malah tambah kacau, tambah bingung nggak di kamu pikir supaya ujar gitu apa ini? Email di mute dulu barangkali. Host bisa memute semua, Erna. Bisa, Kak. Pak Agusnya jangan di-mute ya. Kak Aja masih mute. Oke. Jadi seperti kita tahu tadi bahwasanya jantung sangat penting, jantung hati juga penting. Jadi jantung mungkin yang kita bicarakan sekarang. Apalagi kita tahu gaya hidup kita sekarang udah gaya hidup yang manjo. Beda dengan mungkin bapak atau kakek kita dulu yang lebih banyak mengandalkan kegiatan fisik. Kalau sekarang lebih banyak manjo, jarang bergerak, makan lemak terus, makan pempek, makan segala macam yang berlemak. Jadi resiko untuk itu untuk jantung itu jadi lebih tinggi. Begitu kan ya Dindo Idrus kira-kira. Nah, beruntung kita punya Dindo Idrus yang akan sharing bagaimana kita akan memelihara atau merawat jantung kita dalam kaitan dengan gaya hidup. Sebelum masuk ke situ, aku sedikit informasikan juga bahwasanya ada juga acara IKASA untuk tanggal 19 KG hari Sabtu itu acara yang juga diikuti oleh IKASA, itu berupa virtual musik dari keluarga Pambers. Mungkin kalau yang senior mungkin tahu Panjaitan bersaudara angkatan 70-an, 60-an, 70-an pasti ingat itu favoritnya pas itu Wening dan sebagainya pasti favoritnya juga itu. Nah, itu mereka mengadakan peringatan 1000 hari Beni Panjaitan. Beni Panjaitan itu salah satu alumni IKASA angkatan 67. Jadi sangat relevan untuk kita juga dukung, sekaligus kita tetap branding untuk IKASA supaya IKASA makin dikenal oleh masyarakat. Jadi itu tanggal 19 hari Sabtu jam 19.30 sampai dengan mungkin sekitar 3 jam. Dan mungkin IKASA juga akan tampil sedikit di sana untuk sharing, bukan nyanyi ya, tapi sharing tentang kaitan dengan IKASA dan Beni Panjaitan.
Jadi itu next program kita. Jadi walaupun pandemi, kita tetap ada kegiatan. Jadi baik kegiatan sosial, kegiatan sharing session, dan sebagainya yang bisa kita lakukan, kita tetap lakukan. Itu yang aku pada sampaikan, Erna. Jadi buat Erna, buat Dindo Alwi, dan yang lainnya sudah mengarrange ini, juga para peserta yang sangat antusias, itu saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kita semua selalu sehat dan selalu semangat dan happy untuk kita tetap berkarya selama pandemi. Ini altar A tadi itu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan gini juga bisa dipencet, itu bisa juga. Silakan Erna. Mute supaya nggak kedengeran suara kita. Gun, mama cicing wae Gun. Erna, Ya, Kak. silakan. Kak Aja. Oke, terima kasih Kak Aja atas pembukaannya. Baiklah, untuk berikut ini kita memperkenalkan Prof. Idrus Alwi ini. Saya akan bacakan dulu riwayat hidup beliau. Profesor Dr. Idrus Alwi, SPPD, KKV, FINASIM, VACC, VISC, FAPSIC. Tempat dan tanggal lahir Palembang 22 Maret 1962. Riwayat pendidikan formal, pastinya alumni dari SMA Saverio 1 Palembang tahun 1980. Kemudian medical student di Fakultas of Medicine UI 1986, internis dari UI juga 1996, cardiovascular consultant dari The Indonesian Society of Internal Medicine dari UI juga 2001, PhD dari kedokteran UI juga tahun 2006. Riwayat pendidikan dan pelatihan serta kursus tambahan. Advanced Course in Cardiology Asia Pacific Society di Australia tahun 1997. Advanced Course in Echocardiography and Others di Melbourne tahun 1997. Advanced Noga Training Inohat Singapura tahun 2008. Stem Cell Noga Course di Ohio, USA tahun 2009. Transcatheter Cardiovascular Therapeutic di Washington tahun 2010. Dari ASAN Interventional Cardiology Course di Korea Selatan tahun 2011. Transcatheter Cardiovascular Therapy di San Francisco 2011. Nah, fellow dari FACC, FISC, FAPSIC, FINASIM, FACP. Banyak sekali. Kepengurusan dalam organisasi profesi, Presiden Asian Federal of Internal Medicine 2018 sampai 2019, Ketua Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia tahun 2012 sampai 2015 dan tahun 2015 sampai tahun 2018. Juga Ketua Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia Cabang Jakarta Raya tahun 2005 sampai 2008 dan 2008 sampai 2011. Wow, ini tanda penghargaannya. Medica Award tahun 1993. Kemudian Medica Award lagi tahun 1996, Satya Lancana Karya Satya 20 tahun Presiden Republik Indonesia 7 Juni 2007, Bakti Karya Husada Dwi Windu Departemen Kesehatan 12 Juni 2007, IJIM Award Indonesian Journal of Internal Medicine 2009, CCT Award Best Case pada CCT
Kompleks Kardiovaskuler Terapeutik Kobe Jepang 2009. Wow, luar biasa ini daftar riwayat hidupnya yang mudah-mudahan benar-benar bisa menginspirasi adik-adik untuk lebih sehat lagi, lebih pintar lagi, dan lebih segalanya dengan mendapatkan inspirasi dari Dek Prof kita. Nah, kita sambut Dek Prof Idrus Alwi. Silakan waktu dan Zoom dipersilakan. Masih di mute, Dek Idrus. Baik. Terima kasih pada moderator. Panggilannya Ayu aja ya, Yu Erna yang sudah mempersiapkan acara ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua IKAKSA periode 2019-2023, Bapak Agus C. Alwi, sama-sama Alwi ya, tapi depannya Agus, kalau saya Idrus ya. Yang panggilannya lebih akrab dengan panggilan Kak Aja ya, manggilnya Kak Aja aja. Yang saya hormati juga ini banyak ayu-ayu ya, kakak-kakak, dan juga dulur-dulur ya, seangkatan juga saya lihat banyak juga ini angkatan 80, dan saudara sekalian yang saya hormati. Senang sekali bisa berjumpa pada kesempatan silaturahmi pada hari ini. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit mengenai gaya hidup sehat untuk mencegah penyakit kardiovaskular. Jadi sifatnya sharing ya, nanti kita bisa berdiskusi bersama. Jadi saya tidak menggurui ya, jadi barangkali dari dulur-dulur ya, kakak-kakak, ayu-ayu juga mungkin saya lihat ini mempunyai wawasan yang cukup luas dalam berbagai bidang ya. Saya kira ini kita sharing saja, sharing bersama. Saya akan coba share. Oke. Ini belum bisa share nih. Dari host bisa membantu untuk saya bisa share. Sudah dapat hak untuk share screen, Prof. Saya coba. Belum bisa ini. Belum bisa. Bentar, saya coba. Nah, ini bisa. Saya coba share. Belum muncul, Bro. Sudah muncul? Belum. Sudah sini, Pak. Sudah kelihatan. Sudah. Oh, sudah, ya. Saya sudah lihat. Sudah bisa tampil, kelihatan? Sudah bisa tampil. Sudah. Baik, saya panggil saudara. Saudara sekalian, terima kasih atas kesempatan untuk bisa sharing mengenai bagaimana gaya hidup sehat untuk mencegah penyakit kardiovaskular. Jadi panggil nama saya nggak usah pakai prof, panggil dulur aja. Jadi kardiovaskular itu cukup luas, yaitu ada penyakit jantung dan juga ada penyakit pembuluh darah dan juga ada penyakit pembuluh pada otak atau cerebrovaskular ya. Tapi sebenarnya itu bagian dari penyakit vaskular. Jadi kalau kita lihat ini adalah spektrum penyakit jantung. Tapi yang paling banyak adalah yang merah, saya tandain merah itu adalah penyakit jantung koroner. Jadi penyakit jantung itu ada penyakit jantung bawaan, ya ada penyakit katup jantung, ada penyakit jantung hipertensi, ada penyakit gangguan irama jantung. Namun yang paling banyak saat ini di dunia dan juga di Indonesia adalah penyakit jantung koroner. Nah ini dikatakan dia merupakan the number one killer, pembunuh nomor 1 di dunia sampai saat ini. Ini data dari WHO. Kemudian juga dikatakan di situ bahwa hampir 20 juta kematian per tahun. Jadi saya kira ini suatu angka yang luar biasa ya. Jadi ini merupakan tantangan bagi kita semua
dan juga khususnya di bidang kedokteran, di bidang kardiovaskular. Dan dari kematian tadi 80% saya kira ini cukup banyak sekali, itu sumbangsih dari penyakit jantung koroner dan penyakit cerebrovaskular atau kita lebih mengenalnya sebagai stroke bahasa awamnya. Dan ini adalah secara skematis highlight saja apa yang dimaksud dengan penyakit jantung koroner adalah penyakit pada pembuluh koroner ya. Jantung itu yang normal itu kira-kira sekepalan tangan kita ya. Dan di bagian luar tangan kita itu ada pembuluh-pembuluh. Nah, ini sama seperti di jantung, ada pembuluh yang berjalan itu memperdarahi otot jantung. Kita bisa melihat ada 3 pembuluh koroner yang besar. Itu ada yang pembuluh koroner kanan, dia memperdarahi daerah kanan jantung. Kemudian yang kiri dia memperdarahi daerah kiri dan daerah tengah jantung. Jadi kalau dia ada sumbatan karena penumpukan lemak yang tentunya bermula dari sedikit, makin lama makin banyak dan terus menumpuk, dan pada suatu saat dia tumpukan lemak tadi rapuh dan dia pecah, dia akan menyebabkan terbentuknya bekuan darah yang kita kenal sebagai serangan jantung ya. Dan itu mekanisme itu kurang lebih hampir sama ya dengan kejadian pada penyakit stroke atau cerebrovaskular. Ini saya berusaha untuk membawakannya lebih sederhana karena tidak mudah berbicara dengan awam ya, karena mungkin ada istilah-istilah yang berkaitan dengan dunia medis. Nah, ini sekadar menggambarkan saja bahwa proses penumpukan lemak itu sudah berjalan dari usia dini dari anak-anak ya. Dan itu terus berlangsung deh dari lifestyle yang kurang baik dan lemak itu makin numpuk di pembuluh koroner, ini potongan melintang ya, memanjang daripada pembuluh koroner, dia akan makin bertambah, terus bertambah sampai suatu saat ibarat gunung dia akan meletus, ya, rupture, pecah ya, dan dia selanjutnya akan memicu agregasi trombosit, mengumpulnya trombosit ya, sel-sel darah, pembekuan darah dan juga kaskade koagulasi ya. Kaskade itu maksudnya dia merangsang pembentukan daripada bekuan darah sehingga terjadi serangan jantung atau serangan stroke. Nah, gejala utama dari penyakit jantung koroner yang khas adalah nyeri dada. Nyerinya itu seperti ditimpa atau ketiban benda berat seperti dihimpit. Dia biasanya di dada tengah atau kiri, bisa seperti diperas ya, bisa juga seperti terbakar, bisa menjalar ke leher, ke punggung dan ke lengan, dan dia biasanya dipicu oleh stres fisik maupun stres emosi. Jadi misalnya kalau habis olahraga berat, habis main tenis, habis main futsal ya, kita juga pernah mendengar ada pelawak yang habis main futsal dia serangan jantung ya, atau habis misalnya emosi ya, habis marah, habis nonton tinju ya. Saya pernah dapat pasien dia menonton favorit dia Roger Federer main tenis kalah ya, jadi emosi dia heart attack di situ. Jadi sekali lagi triggernya adalah stres fisik maupun stres emosi, dan dia akan baik setelah istirahat. Biasanya kita sarankan istirahat, atau kalau dia udah sakit jantung kita berikan obat yang di bawah lidah yang kita kenal sebagai nitrat. Nah, kalau tadi berbicara mengenai penyakit, ini saya diwanti-wanti benar oleh Yu Erna, ya yang penting kita ngomong bagaimana mencegah katanya ya, karena ada yang muda juga. Jadi ada juga yang belum ada penyakit jantung ya. Jadi kita akan berdiskusi ya mengenai bagaimana upaya pencegahan dari penyakit kardiovaskular. Nah, ini saya ambil dari Mayo. Jadi secara sederhana sebenarnya itu ada ABCDE ya, barangkali lebih mudah untuk awam. Jadi A itu pertama adalah bagaimana kita mengakses, menilai risiko. Jadi kita itu mempunyai risk atau tidak itu kita bisa nilai dari berbagai variabel. Ada beberapa variabel yang bisa kita nilai. Jadi kita akan menilai risk ya. Nah, di situ ada kata-kata aspirin, tidak semua pasien dianjurkan atau tidak semua orang dianjurkan minum aspirin ya. Jadi konsep saat ini aspirin itu hanya diberikan
pada orang yang sudah ada penyakit kardiovaskular. Kalau dia belum, kecuali dia risikonya sangat tinggi, jadi tidak dianjurkan. Karena dia juga mempunyai risiko bisa menimbulkan risiko perdarahan, ya, perdarahan saluran cerna. Jadi kita harus menilai risiko. Kita akan bertanya sampai sejauh mana risiko yang kita miliki. Tentunya kita harus tahu apa itu yang dimaksud dengan faktor risiko, ya. Faktor risiko ada yang kita kenal sebagai faktor genetik, ini tidak bisa kita ubah. Jadi misalnya ada orang tua kita, ayah kita, ibu kita, saudara kita, ada yang misalnya pernah serangan jantung usia muda atau stroke usia muda. Nah itu kita nggak bisa ubah. Tapi dengan kita tahu, kita akan lebih aware, ya, kita akan lebih hati-hati. Kemudian yang kedua, gender, jenis kelamin, ya. Jadi perempuan misalnya kalau dia belum menopause, jarang dia kena penyakit kardiovaskular. Tapi laki-laki pada usia dini bisa juga ya, mengalami penyakit kardiovaskular. Saya pernah ada satu pasien yang usia 25 tahun serangan jantung, ya, dia heavy smoker, perokok berat, ya, 25 tahun serangan jantung. Kemudian usia ini juga faktor risiko yang tidak bisa kita ubah, ya. Dengan berjalannya usia, makin lanjut usia kita, risiko kita akan menjadi lebih tinggi, ya. Jadi kita harus lebih waspada, lebih hati-hati, ya. Kemudian yang lain faktor ras etnik. Ini juga ada faktor ras etnik, ada populasi tertentu dia lebih mudah untuk terkena penyakit kardiovaskular. Nah, kalau yang merah ini faktor risiko yang tidak bisa kita ubah, maka kita mempunyai faktor risiko yang bisa kita kendalikan. Ini yang dikaitkan dengan gaya hidup, ya, gaya hidup sehat. Apa itu? Yang pertama adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kita bisa mencegah terjadinya hipertensi, ya. Kemudian yang kedua adalah diabetes, ya. Diabetes ini merupakan juga penyakit, salah satu penyakit yang bisa kita kendalikan atau kita cegah. Kemudian yang lain adalah physical inactivity. Jadi gaya hidup yang sedentary, ya, yang jadi yang kurang gerak, ya. Dan yang lain adalah kolesterol juga bisa kita cegah. Dan ini juga merokok, ya, saya kira kita makin sepuh, ya, sudah berhenti merokok, ya. Biasanya orang berhenti merokok kalau udah kena serangan jantung, dia berhenti itu. Jadi nggak ada istilah misalnya mulut masam segala macam, itu hilang semua itu. Begitu dia udah kena serangan, dia akan berhenti merokok umumnya. Tapi kita tidak menunggu serangan dulu baru kita berhenti merokok, ya. Dan yang lain adalah obesity, obesitas, kegemukan. Jadi yang merah ini tidak bisa kita ubah, tetapi kita masih banyak peluang untuk mengendalikan semua faktor risiko yang tadi, mulai dari tekanan darah tinggi, mencegah diabetes, ya, dengan exercise juga untuk mencegah jangan santai hidupnya, kemudian mencegah kolesterol tinggi, kemudian menghentikan rokok dan menurunkan risiko terjadinya kegemukan. Jadi yang hijau ini merupakan hal-hal yang bisa kita ubah. Nah, bagaimana kita mengetahui risiko yang kita miliki dalam 10 tahun ke depan untuk mengalami penyakit kardiovaskular? Ini banyak sekali sistem scoring. Ini tinggal buka di HP. Sebagai contoh, ini salah satu penilaian, ya, banyak lagi yang lain. Ini kalau di Amerika itu ada kalkulator Heart-Org CCC kalkulator, ya. Jadi ini bisa menilai risk kita. Jadi ada usia di situ, kemudian ada tekanan darah, kemudian profil lipid, kolesterol dan lain-lain. Dan kita masukkan data itu, langsung keluar kita tahu skornya. Kemudian ada lagi di Eropa ada skor race namanya, ya. Dulu ada Framingham race dan boleh apa saja, tetapi kurang lebih hampir sama dia. Jadi kita bisa menilai apakah risiko tinggi apa risiko rendah atau risiko sedang, ya. Nah, kemudian yang lain yang utama ini adalah tekanan darah. Jadi kalau usia kita, ya, kalau saya sih 58 tahun saat ini. Jadi di atas 50 tahun, di atas 40 tahun itu risiko untuk hipertensi itu makin tinggi, ya. Makin tinggi usia kita, risiko untuk mengalami hipertensi itu makin tinggi.
memang sekitar 90 sampai 95% hipertensi itu adalah genetik, ya. Hipertensi namanya primer, hipertensi primer. Ada juga hipertensi yang bukan genetik, hipertensi sekunder. Misalnya ada kelainan hormon, kelainan ginjal dan lain-lain. Tetapi mayoritas adalah genetik. Tetapi genetik ini bisa kita hambat kalau kita bisa mengubah gaya hidup kita, ya, sesuai dengan judul kita hari ini. Bagaimana lifestyle kita bisa mengendalikan tekanan darah. Nah, tekanan darah dianggap tinggi kalau kita mempunyai tekanan darah yang atas itu, yang kita sebut sebagai sistol, 140 atau lebih, atau diastol 90 atau lebih. Ya. Jadi begitu angkanya di atas itu, kita 2 kali pemeriksaan, kita sebut sebagai hipertensi. Nah, mungkin ada yang berkata, saya tidak ada keluhan, saya tidak ada sakit kepala, atau keluhan lain, tengkuk berat dan lain-lain. Memang hipertensi dari data WHO itu 50% dia tidak ada keluhan. Jadi penting buat kita melakukan pemeriksaan secara reguler, ya. Apalagi usia di atas 40 tahun. Jadi dianjurkan saat ini cek tekanan darah sendiri, ya, di rumah. Namanya home blood pressure monitoring. Pemantauan tekanan darah di rumah. Jadi kalau tensi kita 140 atau 90 atau lebih, itu kita sebut sebagai hipertensi. Salah satu saja, ya. Jadi baik sistol yang bagian atas maupun diastol yang bagian bawah. Jadi sekali lagi, tidak ada gejala bukan berarti kita tidak mengidap hipertensi, ya. Jadi dianjurkan untuk cek tensinya. Nah, ini adalah data di Indonesia, ya. Dulu ada riset kesehatan dasar namanya dari Kementerian Kesehatan. Itu prevalensi hipertensi adalah sekitar 25%, ya. Jadi kalau ada 100 orang Indonesia, itu ada 25 yang hipertensi. Tetapi 2018 dalam kurun waktu 5 tahun, itu ternyata angkanya meningkat cukup signifikan, ya. Jadi 34,1%. Jadi kalau ada 100 orang, itu 34 orang mengalami hipertensi. Jadi ini merupakan suatu tantangan, cukup tinggi angka ini, ya. Kemudian, dan yang juga ini merupakan kondisi yang memprihatinkan adalah bahwa sebagian besar pasien yang hipertensi atau orang yang hipertensi itu tidak terkendali tensinya. Target kita tensinya adalah di bawah 14,9, ya. The best kalau kita bisa mencapai 120 sampai 130. Dan sebagian besar dari riset itu 62,8% tidak terkendali. Dan inilah yang memudahkan risiko terjadinya penyakit kardioserebrovaskular. Nah, pertanyaannya gaya hidup sehat. Bagaimana kita mencegah supaya kita tidak hipertensi, ya? Tadi mencegah tidak penyakit kardiovaskular, mengendalikan semua faktor risiko tadi, ya. Tapi yang lebih penting lagi, kalau kita belum hipertensi, kita mencegah jangan sampai kita hipertensi. Nah, ternyata konsumsi garam itu mempunyai peranan penting, ya. Jadi kurangi garam, kurang dari 5 gram. Setiap hari kita timbang berapa gram nih saya harus mengkonsumsi garam. Yang paling mudah adalah kalau kita tidak merasa asin, kita boleh makan, ya. Begitu dia terasa asin, tinggalkan, jangan kita konsumsi, ya. Yang pasti telur asin, ya, walaupun telurnya enak ya jangan, ya. Apalagi Palembang nih, ikan asin, ya, ikan dari Palembang, ikan asin Palembang paling terkenal ini. Jadi tidak boleh konsumsi asin atau dianjurkan tidak asin, ya. Apalagi dia udah hipertensi. Kemudian banyak makan sayur buah, ya. Sayur buah, konsumsi sayur buah itu mempunyai peran penting, bisa mengendalikan tekanan darah. Itu bisa turun sampai 10 mm mercury. Saya kira luar biasa ini, ya, dengan lifestyle. Kemudian hindari makanan yang banyak fat, yang jenuh, trans fat, fast food misalnya, ya. Banyak fast food, sekarang banyak sekali makanan fast food. Berbeda dengan orang tua kita dulu, tadi Kak Aja sudah bilang, orang-orang dulu kayaknya sehat-sehat gitu, ya. Hipertensinya udah sepuh, ya. Kalau kita hipertensi udah umur 40 udah hipertensi semua. Barangkali lifestyle itu sangat mempengaruhi, ya. Kemudian menghentikan rokok, ya. Gimana cara menghentikan rokok? Tidak beli rokok, ya. Jadi ini juga kadang-kadang tidak mudah untuk memberikan edukasi kepada pasien
untuk menghentikan rokok. Hindari alkohol, ya, hindari alkohol dan juga kita usahakan olahraga, ya. Sedapat mungkin kita usahakan olahraga minimal setengah jam. Dikatakan yang paling baik tiap hari, kalau tidak bisa ya paling kurang 5 kali dalam seminggu, itu yang anjuran terakhir. Nah, kalau tadi kita mengendalikan tekanan darah, kemudian kita masuk ke yang berikut, tadi B, maka kita masuk ke yang C. Ini ada 2 C di situ. Yang pertama adalah kolesterol, yang kedua adalah merokok atau sigaret. Ya. Nah, kolesterol ini juga angkanya cukup tinggi, ya. Jadi dari penelitian itu di Indonesia juga angkanya prevalensinya cukup tinggi. Kita mengenal kolesterol itu ada 2 jenis, ya. Kalau profil lipid lengkap itu dari kolesterol total, kemudian ada kolesterol LDL, ada HDL dan trigliserid, ya. Kalau yang LDL itu dikatakan dia sebagai kolesterol yang jahat. Kenapa dia dikatakan jahat? Karena dia bisa menumpuk di pembuluh, baik itu pembuluh koroner maupun pembuluh-pembuluh lain, ya. Kemudian ada juga kolesterol yang baik, ya. Kenapa dikatakan baik? Karena dia seperti truk sampah. Dia bisa mengangkut kolesterol yang jahat tadi dibuang, ya. Dan ini kita penting untuk membuat pemeriksaan secara berkala. Dan sumbernya dari mana? Sering ada pertanyaan. Sumbernya ada 2, ya. Pertama dari makanan dan yang kedua adalah dari badan kita sendiri. Nah, yang barangkali yang belum banyak diketahui oleh awam bahwa yang sumber utama kolesterol kita itu dari badan kita sendiri, 75%. Dan hanya 25% itu dari makanan. Jadi jangan heran, ada pasien yang mengatakan saya sudah diet ketat, ya, makanannya udah steril, ya, tidak ada lemak, tidak ada fat, low fat, tapi kok kolesterol saya tinggi. Barangkali itu sumbangsih dari kelainan metabolisme, ya, dari sumbernya dari badan dia sendiri. Jadi sumbangsihnya 75%, dari makanan 25%. Tetapi walaupun 25%, dia tetap penting, ya, untuk mengendalikan kolesterol, khususnya kolesterol yang jahat. Jadi sekali lagi dianjurkan cek, ya, screening, apalagi yang sudah 40 tahun ke atas, ya. Kemudian nah ini adalah yang angka-angka yang direkomendasikan, ya. LDL kalau bisa di bawah 100. Kalau sudah ada penyakit kardiovaskular lebih rendah, ya, di bawah 70 lebih baik. Kolesterol total, trigliserid, ya, itu yang ideal di bawah 150. Saudara sekalian, dulur sekalian, kakak-kakak, ayo semua. Nah, tentunya bagaimana upaya kita mencegah supaya kolesterol kita tidak tinggi, ya. Jadi dikatakan di situ, ini saya kumpulkan dari beberapa sumber, silakan mungkin nanti bisa dicek dari berbagai sumber yang lain. Jadi kita eat smart, ya. Jadi kita harus pola makannya baik. Banyak sayur, buah, ya, juga itu dianjurkan seperti sereal, ya. Kurangi lemak, ya, terutama lemak yang jenuh, ya. Dan juga trans fat misalnya dari fast food itu cukup sering, ya, pola makan terutama anak-anak muda saat ini. Dan juga kita dianjurkan untuk banyak melakukan aktivitas atau olahraga tentunya olahraga yang aerobik, dan ini dilakukan secara rutin, berkala, dan juga kita harus mengenal dari makanan kita ini mana yang lemaknya tinggi, ya, dan juga kita menghindari rokok karena dikatakan rokok bisa menurunkan kolesterol yang baik, ya, dan juga dia meningkatkan risiko penyakit jantung. Kemudian juga kalau sudah tinggi, kita dianjurkan selain diet, selain olahraga, juga mengkonsumsi obat-obatan, ya. Yang terkenal saat ini dianjurkan adalah golongan statin namanya, ya. Ada berbagai jenis dari statin, dia bisa menurunkan LDL. Kemudian yang berikut C, yang berikut adalah sigaret. Ya, ini susah. Ini kita sudah mengaudiens dari pemangku kebijakan bagaimana upaya untuk menghentikan rokok, dan juga kita
bisa melihat memang tidak mudah memberikan edukasi, walaupun di rokok itu sudah dikasih label macam-macam. Merokok bisa meningkatkan penyakit jantung, kanker, sampai disfungsi ereksi, tetapi tetap tidak mudah, masih banyak yang merokok. Dan kita tahu bahwa dengan menghentikan rokok, kita kandungan oksigen di dalam darah itu akan lebih banyak. Ya, dengan menghentikan rokok dalam 8 jam, kandungan oksigen kita akan menjadi lebih banyak. Kandungan karbon monoksida itu akan turun dalam 12 jam, dan juga kemampuan bernafas kita akan menjadi lebih baik, sirkulasi darah kita dan fungsi paru akan mengalami perbaikan dalam kurun waktu 2-12 minggu, dan dalam 1 tahun kita bisa menurunkan risk untuk terjadinya heart attack atau serangan jantung itu cukup signifikan ya. Jadi sekali lagi, dengan menghentikan rokok ini akan menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Dulur sekalian, saudara sekalian, kita lanjut ke yang berikut, D. D yang berikut adalah diet, dan terkait juga dengan berat badan tentunya. Dan kita bisa melihat di sini yang dianjurkan, makanan kita bervariasi. Tentunya ada karbohidrat, ya, ada protein, kemudian juga buah dan sayur. Makin banyak variasinya tentunya akan lebih baik. Dan kita dianjurkan juga membatasi lemak, khususnya lemak jenuh. Kemudian kurangi konsumsi sodium atau garam tadi. Garam kalau bisa kurang dari 5 gram, tadi yang penting tidak asin. Dan itu dikatakan juga seukuran dengan 1 sendok teh, tapi kita tidak mungkin mengatur itu ya, apalagi dia ada di sayur dan lain-lain. Nah, ini yang dianjurkan ya, separuh itu kira-kira untuk protein, karbohidrat, ini dianjurkan dari grain ya. Kemudian buah dan sayur itu kurang lebih separuhnya. Jadi menunya sebenarnya dianjurkan menu seimbang. Jadi dianjurkan buah ya dengan berbagai jenis sayur-sayuran ya, kemudian juga makanan yang low fat, dan juga protein dianjurkan. Protein, sumber protein yang dianjurkan yang baik adalah dari ikan ya. Kalau kita orang Palembang itu banyak konsumsi ikan ya, berbagai jenis ikan. Pempek juga ikan itu. Tapi pempek yang enak katanya pempek goreng ya. Nah, yang gorengnya itu yang membuat kandungan lemaknya itu yang tinggi. Kemudian juga buah ya, kita di sini bisa melihat berbagai jenis buah dengan kandungan seratnya. Kemudian ada sereal, kemudian ada berbagai jenis buah-buahan ya dengan kandungan vitamin, ya, mineral, dan juga flavonoid, antioksidan. Kita mengenal ada lemak yang bagus, ada yang kurang baik. Ini kita lihat ikan itu banyak kandungan omega, apalagi ikan laut dalam. Kemudian ada juga kita mengenal ada dari makanan, buah-buahan. Ini sebagai contoh pokat, ya, dia kaya dengan lemak yang tidak jenuh, monounsaturated, jadi baik. Tapi memang kita tahu juga dia kalorinya cukup tinggi ya. Jadi tetap kita makan, boleh bagus dia, tetapi jumlah tidak boleh banyak. Kemudian ada olive ini kandungannya cukup tinggi ya, lemak yang baik, jadi unsaturated fat. Yang sebelah kanan ini unsaturated fat juga, dia polyunsaturated fat. Ini kita mengenal ada berbagai jenis minyak yang baik ya, minyak jagung ya, dan juga minyak dari matahari. Dan ini adalah kaitan antara diet yang kurang ideal, dia akan menyebabkan meningkatnya kejadian obesitas. Jadi untuk melihat obesitas, kita bisa melakukan yang kita sebut pemeriksaan indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh itu adalah berat badan, itu dalam kilogram, dibagi dengan tinggi badan dalam milimeter persegi. Kemudian juga kita bisa mengukur lingkar pinggang, ya, lingkar pinggang itu laki-laki itu di bawah 90, perempuan di bawah 80. Kemudian analis lemak yang lebih detail. Nah, ini adalah kriteria kita dikatakan obes, ya. Obes atau gemuk itu ada 2 kelompok, obesitas tipe 1 dan tipe 2. Kalau indeks massa tubuh kita itu sudah 25 ke atas itu sudah obes, ya.
Jadi kalau 25 sampai 29,9 dia obesitas derajat 1. Kemudian kalau di atas 30, obesitas derajat 2 itu risikonya tinggi sampai sangat tinggi. Yang paling ideal adalah itu 18,5 sampai 22,9. Nah, tapi jarang ya. Kita kalau makin sepuh berat badan cenderung naik ya. Jadi kita lihat di sini yang overweight atau kelebihan berat badan itu antara 23 sampai 24,9 ya. Tapi ada juga saya lihat yang bisa mengontrol berat badannya dengan baik, dengan pola makan yang baik, dengan olahraga secara teratur, maka dia bisa mengendalikan berat badan yang berlebih. Nah, ini adalah sekali lagi kita juga bisa melihat tidak hanya IMT, tetapi juga yang penting adalah lingkar pinggang ya, lingkar pinggang. Kita lihat ada dua jenis bentuk di sini. Ada yang bentuk apel ya, ada bentuk pear ya. Yang bentuk apel ini obesitas kita sebut sebagai obesitas android. Yang sebelah kanan ini adalah yang bentuk pear adalah obesitas kinioid ya. Yang android ini dia mengandung sel-sel lemak lebih banyak ya, sel-sel lemak atau sel adiposa sehingga dia risiko penyakit kardiovaskularnya dia lebih tinggi ya. Istilahnya resistensi insulin ya. Jadi dia sel lemaknya lebih tinggi dan dia mempunyai risiko penyakit kardiovaskular lebih tinggi. Jadi tidak cukup hanya lihat indeks massa tubuh tetapi juga lihat juga lingkar pinggangnya ya. Jadi kalau kita beli celana atau pakai jeans ya, kita lihat tuh lingkarnya. Kalau sudah di atas 36 itu ya udah itu kita harus berusaha supaya kalau bisa dikecilin ya dengan lifestyle dan olahraga. Dan kita lihat di sini ini ada contoh yang kita kenal sebagai metabolic syndrome atau sindrom metabolik. Dia orangnya obes, biasanya kolesterol tinggi, ada hipertensi, ada resistensi insulin, dia ini merupakan kelompok yang resiko untuk terkena serangan jantung, stroke, dan diabetes itu lebih tinggi dari populasi atau kelompok yang tidak sindrom metabolik atau sindrom perut buncit ya. Saudara sekalian, kita masuk ke yang berikut, yaitu D yang berikut, tadi diet dan weight, tadi obesitas. Maka kita masuk ke D yang berikut adalah diabetes. Diabetes juga merupakan faktor risiko penyakit kardiovaskular. Jadi yang utama sebenarnya, kalau kita sudah diabetes, kita kendalikan gula darah kita. Tetapi kalau kita belum diabetes, mencegah diabetes lebih baik. Ya. Bagaimana kita mengenal diabetes? Kita harus mengenal gejala atau simptomnya. Yang paling banyak, yang paling umum adalah biasanya ada 3P ya. P itu poliuri, kencingnya sering pipis dia. Kemudian polidipsi, dia haus, biasanya pengen minum terus dan sering lapar ya, polifagi atau sering lapar. Ini yang cukup banyak, tetapi ada juga keluhan yang lain ya. Misalnya berat badan turun drastis, kemudian juga misalnya luka tidak sembuh-sembuh, kemudian sering merasa lelah, dan juga ada infeksi ya, misalnya ada juga rasa kesemutan misalnya, dan ada problem seksual. Juga ini merupakan gejala diabetes. Nah, ini adalah faktor risiko diabetes. Jadi ada yang orang tuanya menderita diabetes, maka risk untuk anak-anaknya atau generasi penerusnya untuk menderita diabetes itu lebih tinggi. Kemudian orang obes itu juga risiko untuk terjadi diabetes lebih tinggi walaupun dia tidak mempunyai genetik. Kemudian lifestyle, gaya hidup yang cenderung malas-malasan, kurang olahraga juga mempermudah terjadinya diabetes ya. Hipertensi, orang hipertensi lebih rentan diabetes. Kemudian kelainan pada profil lipid lemak, dan juga ada riwayat gula darah tinggi waktu dia hamil dan usia 40 tahun ke atas. Inilah berbagai faktor risiko yang memudahkan terjadinya diabetes. Sekali lagi, kalau belum diabetes, bagaimana kita bisa mencegah risiko diabetes? Kalau genetik tidak bisa kita ubah. Tetapi kita bisa mengendalikan berat badan kita
bisa mengendalikan tekanan darah kita, usia tidak bisa kita ubah ya. Kolesterol kita bisa kendalikan, maka kita bisa mengendalikan faktor risiko tadi ya. Dan apa konsekuensi diabetes? Orang diabetes, kematian yang sering bukan karena gulanya tinggi. Kematian tersering 60% karena penyakit jantung, bukan karena gula tinggi ya. Jadi justru dampak dari gula itu ke penyakit kardiovaskular. Jadi risiko untuk terjadinya penyakit jantung, angka kematian dan kesakitannya lebih tinggi 2-4 kali lebih besar dibandingkan yang bukan diabetes. Jadi luar biasa. Begitu dia diabetes, maka risikonya akan menjadi tinggi. Dan sehingga kita dari para klinisi, dokter, biasanya pada orang diabetes kita cenderung untuk memberikan terapi yang lebih agresif dibandingkan dengan yang belum diabetes. Jadi sekali lagi angka kematian kesakitan karena penyakit jantung lebih tinggi, resiko untuk menjadi penyakit kardiovaskular itu 2-3 kali lebih besar ya. Jadi penting sekali kita mencegah jangan sampai kita kena diabetes. Dan kita lihat ini adalah batasan kapan dikatakan dia diabetes atau gulanya tinggi. Kalau gula puasa, ini FPG, ini fasting plasma glucose, kadar gula darah puasa 126 ke atas. Kemudian kalau dia 100 sampai 125 itu sudah pre-diabetes. Yang paling baik adalah di bawah 100 ya. Kemudian ada ini postprandial 2 jam setelah kita makan. Kalau dia 200 ke atas itu juga satu kriteria diabetes. Kemudian kalau dia antara 140 199 maka kita sebut sebagai pre-diabetes. Kapan kita mengatakan diabetes? Kalau kita mendapatkan angka yang puasa 2 kali saja, maka kita sudah bisa mengatakan dia diabetes kalau dia 126 ke atas. Atau yang puasa plus yang habis makan, angkanya seperti ini juga sudah kriteria diabetes. Jadi cukup 2 kali pemeriksaan, baik itu yang puasa maupun yang habis makan, kita sudah bisa menegakkan diabetes walaupun gejala-gejalanya masih kurang jelas. Nah, angka HbA1c ini adalah merupakan rata-rata gula dalam 2-3 bulan. Itu kalau dia 6,5 ke atas itu juga merupakan salah satu kriteria. Atau yang sewaktu 200 atau lebih itu juga merupakan kriteria diabetes. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mencegah diabetes? Tadi sudah disampaikan, kalau kita gemuk atau kita overweight, apalagi obesitas, kita harus turunkan berat badan kita paling kurang 5-10% dan kita pantau sampai mencapai ideal, dia akan menurunkan risiko terjadinya diabetes. Kemudian rajin olahraga juga akan menurunkan risiko terjadinya diabetes dan tentunya juga pola makan yang banyak sayur dan buah dan sereal itu dianjurkan untuk menurunkan risk untuk terjadinya diabetes. Dan yang terakhir adalah E adalah exercise, ini juga yang sering terlupakan. Jadi kita saat ini cenderung banyak duduk ya, apalagi barangkali di era pandemi COVID-19 ini kita lebih banyak WFH, work from home, dan ini cukup banyak, kalau saya dari praktek klinis itu cukup banyak yang berat badannya cenderung naik ya. Jadi sekali lagi karena kurang olahraga, sedentary ya. Jadi sedentary. Dan ini bisa menimbulkan berbagai penyakit, tidak hanya penyakit kardiovaskular, tetapi juga penyakit kronik atau penyakit yang dikaitkan dengan lifestyle yang lain. Seperti spine damage, gangguan pada tulang belakang, kemudian degenerasi daripada otot. Jadi kalau kurang gerak, otot-otot kita, terutama otot-otot yang dikaitkan dengan aktivitas, dia akan mengalami degenerasi, jadi lebih lembek, ya, dan juga berbagai gangguan pada tungkai. Dan ini yang dianjurkan saat ini adalah konsep yang dianjurkan adalah moderate intensity aerobic activity. Jadi olahraga yang dianjurkan aerobik, tetapi intensitasnya tidak yang berat, ya, tapi yang moderate. Apa yang dikatakan moderate itu? Jadi itu dikatakan di situ ada berbagai jenis olahraga, mulai dari jalan kaki, brisk walking, kemudian sepeda, kemudian bisa juga berenang, ya. Dan itu
sekurang-kurangnya 150 menit dalam seminggu. Jadi kalau kita olahraga 5 kali seminggu, maka paling kurang itu 30 menit. Ya, 5 kali 3, 30, 150. Ya. Dan juga jangan dilupakan muscle strengthening activity, yaitu sekurang-kurangnya itu 2 hari di dalam seminggu, itu untuk membentuk otot saja ya. Jadi misalnya kita main dumbbell, kemudian push up, terutama yang masih muda saya kira ini bisa dilakukan karena otot juga penting ya. Jadi sekali lagi olahraga yang penting adalah keteraturan, dan bagi yang melakukan olahraga yang berat itu dikatakan vigorous intensity aerobic activity, itu seperti berenang, lari ya. Itu sekurang-kurangnya 75 menit dalam seminggu ya. Jadi bahkan dikatakan even 5 minutes untuk aktivitas fisik itu juga sudah mempunyai benefit ya. Dan ini adalah beberapa kriteria yang sederhana kapan kita anggap sebagai olahraga kita itu moderate intensity atau vigorous intensity. Moderate intensity, waktu kita olahraga atau aerobik, kita masih bisa ngomong ya, tapi kita tidak bisa nyanyi. Jadi misalnya kita treadmill ya kita masih bisa berbicara ya. Tapi kalau yang vigorous intensity, kita tidak bisa berkata-kata lebih dari beberapa kata. Jadi saking hebatnya, misalnya kita treadmill dengan speed yang cepat, itu kita sebut sebagai vigorous intensity. Tapi yang utama adalah keteraturannya ya. Jadi kontinuitasnya itu adalah moderate intensity. Dan yang paling bawah ini adalah yang low level ya. Dan even dia usia yang sudah sepuh, sekali lagi dengan olahraga atau senam semampunya ini juga tetap mempunyai benefit dalam memberikan proteksi terhadap penyakit kardiovaskular. Kakak-kakak, ayo sekalian yang saya hormati, dulur-dulur sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Barangkali nanti kita buka kesempatan untuk diskusi, kita bisa sharing pengalaman dari masing-masing. Barangkali kalau ada yang bisa saya bantu, kita akan diskusikan bersama. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dek Prof. Jangan disebut, nggak usah pakai Prof. Ya, Dek Idrus. Indo Idrus baik. Ya, lebih santai. Oke. Tapi sudah terbiasa Dek Prof jadi bingung ya. Terima kasih Idrus. Ya, aduh, jadi kaku nih mulut ya. Tapi tidak apa-apalah mencoba. Terima kasih atas pemaparannya. Mohon maaf kalau panjang lebar dan detail. Nah, sekarang kita terlalu apa, Dek Prof? Kalau bahasanya terlalu medis, minta maaf. Tidaklah. Eca ngerti galo. Walaupun wong awam kan tidak sengerti ya wong medis. Untuk saat ini kita buka sesi tanya jawab. Mungkin Dek Prof Idrus bisa langsung aja lah ya. Kan aku juga di chatnya sedikit ya. Nggak ada pertanyaan, jadi langsung deh. Ya, jadi yang nanya silakan Be. Tapi pertanyaan pertama dari aku dulu Be. Kenapa ada wong yang sangat kurus kering, kolesterolnya kok tinggi banget gitu? Boleh langsung dijawab. Kurus kering loh, bukan kurus. Boleh silakan. Ini kalau moderator yang bertanya memang susah pertanyaan moderator ini. Ada kurus, tidak kering berarti. Ya, jadi ya tadi saya sampaikan. Jadi orang ini dalam kaitannya dengan kolesterol ya. Ya. Ya, jadi sumber kolesterol itu kan saya sampaikan tadi 75% dari badan kita sendiri. Yang kedua 25% itu dari makanan. Ya.
Jadi kalau dia misalnya sudah jaga sekali makanannya, ketat, ya, artinya cukup steril lah, lemaknya sedikit, ya, kandungan fatnya rendah, tetapi dia juga masih tinggi, ya, maka berarti kemungkinan dia ada gangguan pada metabolisme lemak. Even dia kurus kering. Jadi masalah kurus sama gemuk ini tidak selalu bisa jadi patokan untuk kolesterol. Walaupun orang gemuk, risiko untuk kolesterol lebih tinggi itu memang lebih tinggi, tetapi tidak menjamin bahwa orang kurus itu kolesterolnya normal atau apalagi kurus kering, ya. Jadi sekali lagi kemungkinan pada orang itu dia mungkin ada gangguan pada metabolisme lemak di badannya. Jadi makanya kita harus tetap cek, even dia kurus, ya. Jadi itu Yoerna yang bisa saya sampaikan. Jadi kemungkinan dia ada gangguan metabolisme. Terima kasih. Berikutnya Iben silakan. Ya, makasih Kando Idrus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kando Idrus, aku baru dapat cucu, tetapi memang 4 bulan sebelum melahirkan itu dokternya sudah bilang bahwa ada heteroplastic left heart syndrome, gitu. HLHS itu. Yang pertama aku tanya, kalau dokternya menurut ininya ngomongkan bahwa katanya tingkat kehidupannya sangat kecil katanya, gitu ya, yang sudah terjadi di seluruh dunia, gitu ya. Kemudian dia disebutkan juga bahwa memang tingkat kandungan udara, kandungan oksigen dalam darahnya kecil, gitu ya, itu sering, gitu ya. Sampai kami beli oximeter, gitu, seperti itu. Yang aku tanyakan, apakah ini ada solusinya? Satu. Kedua, adakah penyebab genetik terhadap itu? Kalau dilihat secara genetik, ibu aku, ayahku Dakati, gitu ya. Bukan HLHS, tapi sakit jantung, ya mungkin koroner biasa lah, kayak penyempitan atlet gitu loh, itu kalau menurut aku gitu. Itu Kando pertanyaannya mengenai HLHS. Sekarang sudah 22 hari nih Kando ininya umurnya. Terima kasih. Ya, jadi memang kalau yang sakit yang seperti tadi yang disampaikan itu namanya kita sebut sebagai penyakit jantung kongenital. Dia tidak genetik, ya. Yang genetik itu penyakit jantung koroner, itu genetik. Hipertensi itu genetik. Tapi kalau yang disebut tadi banyak sekali jenisnya, itu biasanya sih dia kongenital. Defek itu terjadi waktu di dalam rahim. Jadi dia ada kelainan pada pembentukan, ya, sehingga misalnya dia darahnya kandungan oksigennya cenderung lebih rendah. Banyak sekali jenisnya. Jadi congenital heart disease itu ya memang yang ada beberapa jenis yang memang very high risk, sehingga angka keberhasilan terapinya itu sangat rendah, ya. Nah, yang masih bisa kita kerjakan itu memang yang sifatnya cyanotic heart disease, yang misalnya tetralogi Fallot. Jadi dia hanya kelainan pada beberapa struktur anatomi sehingga mudah kita kerjakan. Tetapi ada yang jenis seperti yang disampaikan tadi, itu saat ini dunia kedokteran memang kemampuannya memang masih terbatas, ya. Ada beberapa jenis kelainan kongenital itu yang memang dari dunia medis masih belum mampu, ya, untuk menangani. Saya kira kalau saya anjurkan ini manggilnya dulu apa adik kelas, benar apa? Iya. Jadi kalau tua aku punya kejiwaan tua lebih itu sebenarnya manggil itunya. Jadi bagusnya nanti konsultasi ke pediatric cardiologist. Jadi dokter jantung anak.
Ya, dokter jantung anak itu ada di beberapa center, silakan di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Tapi pilihlah nanti yang pediatric cardiologist yang mendalami itu. Boleh disebutkan nggak dokter apa namanya, dokter siapa gitu? Kalau saya sebutkan ada, misalnya ada yang dokter bedah jantung anak yang cukup terkenal juga ada di harapan kita, misalnya itu Wong Plembang itu, Ikaksa juga itu. Oh ya, Dokter pribadi Busro namanya. Pribadi Busko. Ya, dia bedah jantung anak. Kalau pediatric cardiologistnya ada beberapa lah di sana. Jadi khusus. Kemarin memang melahirkan di harapan kita memang. Ya. Tapi yang ininya dokternya kalau nggak salah cek. Siapa namanya? Aku lupa, nggak tahu aku ininya, yang jelas cewek itunya. Yang ya. Ada dokter Syarif Rohiminya, ada beberapa lah. Jadi tetap nanti dikonsultasikan, dikoordinasikan dengan tim yang khusus yang jantung anak dia, bukan jantung dewasa ya. Jadi yang konsultasi itu memang untuk apa namanya tingkat keterlangsungnya memang agak rendah ya gitu. Jadi karena dia ngomong kayak gini, dari kedokteran nggak bisa apa-apa katanya, gitu lah kira-kira bahasanya. Survivalnya memang rendah ya. Jadi memang itulah tadi yang seperti saya sampaikan. Ada banyak sekali jenis penyakit jantung kongenital, tapi ada beberapa yang seperti yang disampaikan tadi itu saat ini belum begitu mengembirakan ya untuk pengobatannya. Ya kita harapkan ke depan mudah-mudahan bisa ada penemuan baru sehingga bisa ditata laksana lebih baik. Ya, makasih. Sama-sama. Silakan yuk. Dek Prof, ada pertanyaan. Ya, silakan, Pak Yo. Dek Prof, ada pertanyaan dari Yumin. Untuk mengurangi gula darah, kita dilarang makan karbo dan sayuran yang semuanya mengandung karbo. Kita dianjurkan makan hewani saja. Buah-buahan hanya alpukat yang diizinkan. Apakah itu? Ditanyakannya seperti itu. Ya, terima kasih sebelumnya. Ya bagus ini pertanyaannya Yumin ya. Jadi sekali lagi kalau kita konsep yang dianut saat ini, kalau bisa makanan itu menunya seimbang ya. Jadi boleh karbo sih boleh. Tapi karbo kalau kita misalnya memang kita sudah ada diabetes ya atau pre-diabetes, maka kita mencari karbohidratnya yang mempunyai indeks glikemik yang rendah. Seperti kalau beras merah, kemudian juga ada sereal ya atau whole wheat. Jadi sekali lagi cari yang kandungan indeks glikemiknya rendah. Tapi tetap dianjurkan karbo ada, ya karbohidrat tetap perlu. Kemudian protein, ya protein juga perlu. Tetapi kita nggak bisa hanya mengandalkan protein saja. Ya, jadi kalau protein saja tidak cukup ya, kan kita juga mengenal saat ini lagi tren nih ada diet keto segala macam ya. Jadi kita tidak bisa mengandalkan sumber kalori kita hanya semata-mata dari protein. Ya, yang tetap dianjurkan adalah ada karbohidrat, kemudian ada proteinnya, dan lemak kalau bisa sedikit mungkin. Ya, lemak dipilihlah lemak yang tidak jenuh. Tadi pokat tadi bagus ya, tapi dia karbonya tinggi. Ya, dia kalorinya tinggi, tetapi dia lemak yang tidak jenuh. Jadi boleh, silakan. Apalagi dia sudah ada diabetes. Jadi sekali lagi konsepnya kita boleh makan apa saja, tetapi barangkali jumlahnya itu kita batasi. Ya, dan menu kita memang seimbang, nggak bisa misalnya hanya protein saja atau karbo yang dominan, tidak juga ya. Tapi berimbang. Jadi buah sayur kalau bisa separuhnya, ya. Buah sayur separuh, kemudian sisanya itu karbo sebagian dan juga protein sebagian. Jadi saya kira itu yang saat ini dianjurkan adalah menunya adalah dietnya seimbang, ya. Terima kasih. Terima kasih.
Oke, pertanyaan selanjutnya dari si Anitri menanyakan suaminya sudah 3 tahun ini ada masalah di katup jantungnya yang sudah tidak normal. Sehingga kalau melakukan kegiatan yang sifatnya diburu-buru atau jika emosi akan terasa sesak di bagian dada kiri. Apa Suaranya putus-putus. Apa yang dilakukan? ada Ya. masalah di katup jantung suaminya Oh ya, yang ini sudah tidak normal. ya. Sehingga kalau melakukan kegiatan yang sifatnya Seperti diburu-buru atau emosi sesak ya. Ya. akan terasa sesak di bagian dada kiri. Apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi sesak ini? Biasanya minta dipijat di bagian belikat kiri baru enakan. Ya. Baik, terima kasih Yoerna. Ini pertanyaan dari dulur saya ini, si Anitri ini, kawan IKAKSA 80 ini. Jadi ya tadi disampaikan penyakit dari suaminya adalah penyakit katup jantung, ya. Jadi penyakit katup jantung sebenarnya banyak, ya. Tapi sebenarnya yang paling banyak penyakit katup jantung itu adalah kebocoran pada katup, itu yang paling banyak. Kebocoran pada katup di sebelah kiri, katup jantung kiri atau katup mitral. Kalau makin sepuh, ya kalau usia lanjut bisa juga pengapuran atau penyempitan pada katup, tapi katupnya katup aorta. Itu 2 penyakit katup yang paling banyak. Jadi memang keluhannya dia akan cepat capek dan cepat sesak, terutama kalau aktivitas maupun emosi. Ya, jadi, nah bagaimana upaya yang dilakukan? Upayanya ya dengan istirahat ya, bukan dengan pijit sebenarnya untuk menghentikan aktivitas. Dan satu lagi juga memberikan obat-obatan yang bisa mengurangi beban jantung. Jadi sebenarnya kalau penyakit katup itu beban jantungnya dia akan bertambah. Jadi untuk mengurangi beban itu kita berikan obat-obatan untuk mengurangi beban. Ada beberapa obat yang bisa digunakan, mulai dari obat diuretik untuk membuang cairan atau juga obat-obat yang mengurangi beban pengisian daripada jantung. Dan saya sarankan sebenarnya kalau sudah ada penyakit katup itu bisa dilakukan evaluasi yang lebih detail. Kalau dia misalnya kebocorannya yang sudah sangat berat, barangkali lebih baik dia di repair katup. Katupnya itu direparasi. Kalau memungkinkan, kalau tidak bisa di repair, maka dianjurkan diganti, di replace, diganti dengan protese, katup protese. Jadi cukup banyak itu sudah tidak istimewa juga tindakan operasi itu, sudah sangat sering dikerjakan. Jadi tidak perlu khawatir dengan tindakan operasi katup jantung. Dan dia akan memperbaiki survival. Jadi keluhan-keluhan tadi akan hilang. Dan aktivitasnya akan menjadi lebih baik. Saya menyarankan untuk dievaluasi lebih detail. Untuk katupnya tadi, kalau dia bocor, maka bocornya diperbaiki. Kalau dia sempit, maka yang sempit tadi dilebarin. Jadi sekarang sudah banyak beberapa tindakan untuk melakukan tindakan tadi. Ada yang jenisnya operasi, ada juga yang jenis yang intervensi namanya, bukan operasi. Jadi sebaiknya itu, tapi langkah awal adalah dengan memberikan obat-obatan itu karena penyakit katupnya. Barangkali itu untuk dulur si Anitri yang bisa saya tambahkan. Jadi mulai dari obat sampai tindakan yang sifatnya intervensi dan maupun tindakan surgical atau operasi. Sekurang-kurangnya bisa diberikan obat dulu, ya. Terima kasih. Baik. Berikutnya silahkan dulur Syahri Ardi.
Dulur Syahri Ardi, silakan sudah mengacungkan tangan ingin bertanya. Tes. Bersuarakah saya? Tes. Ya, kedengaran. Kedengaran ya. Ya. Dulur Syahri Ardi mau bertanya, sudah mengacungkan tangan, silakan. Gatel baik kali dia tuh. Oh ya sudah, kita lanjutkan dengan yang di chat. Dari Idrus. Suryawinata. Ya, siap. Dari beberapa info tentang koles yang menyatakan bahwa yang terpenting bukanlah angka total koles, tetapi rasio HDL terhadap total koles dan trigliserin terhadap HDL. Nah, harus total HDL per total koles itu harus lebih besar dari 24%, trigliserin per HDL lebih kecil dari 2. Bagaimana dia bertanya seperti itu? Ya, baik. Terima kasih. Jadi saya kira konsepnya saat ini bukan seperti itu. Jadi tetap kita melihat angka absolutnya, ya. Sebagai contoh, kalau dia kolesterol total ya harus di bawah 200. Kalau dia kolesterol LDL harus di bawah 100. Nah, rasio juga penting, boleh dilihat. Tetapi rasio tidak pernah menjadi target terapi kita. Itu konsensus yang terakhir, ya. Jadi kalau sebenarnya maksudnya begini, kalau dia HDL-nya tinggi, kemudian totalnya juga tinggi, tetapi kalau HDL dia ada efek proteksi. Tapi itu ternyata tidak cukup. Orang melihat saat ini yang utama dilihat adalah kolesterol LDL. Karena itu yang sudah terbukti dia menumpuk di pembuluh jantung atau pembuluh otak. Jadi sekali lagi angka absolut LDL itu yang paling utama. Dan target pengobatan itu saat ini juga mengacu pada kadar LDL, yaitu yang dianjurkan. Kalau dari 4 item tadi kita disuruh memilih, ya dengan berbagai pertimbangan kita akan memilih LDL. Karena target utama adalah LDL, ya bukan trigliserid. Ya, bukan HDL. HDL tidak pernah menjadi target terapi. Ya, HDL memang makin tinggi dia makin baik. Tetapi ini nggak apa-apa kita sharing sedikit. Sampai saat ini dari obat-obat yang meningkatkan HDL sampai saat ini belum terbukti dia bisa memberikan perlindungan ke jantung. Jadi orang tetap mengutamakan menurunkan LDL. Karena sampai saat ini itulah yang terbukti bisa memberikan benefit dalam menurunkan risiko terjadinya serangan jantung. Jadi sekali lagi rasio kolesterol bukan trigliserid ya, total dan HDL itu boleh dipertimbangkan tapi bukan yang utama. Yang utama saat ini adalah angka absolutnya. Ya, itu yang lebih penting. Karena itu yang terbukti dari berbagai penelitian, epidemiologi dan penelitian dengan intervensi obat. Jadi LDL yang paling utama. Terima kasih. Baik, Idrus. Yang berikutnya ada pertanyaan dari Suryawinata Lais. Saya sudah melakukan ablasi 2 tahun yang lalu. Apakah bisa terulang lagi tidak dalam beberapa tahun ke depan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi memang ablasi atau terapi untuk dengan pada gangguan listrik jantung itu indikasinya saat ini memang sangat luas dan memang dari penelitian angka keberhasilannya itu sangat tinggi ya. Jadi kita mengenal sebenarnya kalau biasanya diberikan pada kasus gangguan irama jantung atau aritmia. Nah, pada kasus yang aritmia yang paling banyak
sayang di sini saya belum mendapatkan data apa yang kasus aritmia yang dialami, tapi yang paling banyak adalah atrial fibrilasi. Jadi sukses rate-nya itu sangat tinggi. Apakah bisa muncul lagi pertanyaannya? Bisa saja muncul walaupun risiko itu lebih kecil. Ya. Karena apa? Kita tahu bahwa misalnya sebagai contoh, atrial fibrilasi itu makin lanjut usia kita, maka risikonya akan makin tinggi. Makin gemuk kita, orang obes, ya, orang dengan diabetes, orang dengan banyak faktor risiko, dia makin mudah terjadi atrial fibrilasi. Nah, ada juga aritmia yang lain seperti ekstrasistol, ya, misalnya ventricular tachycardia, ya, atau fibrilasi, maka itu juga angka sukses rate-nya tinggi, itu di atas 90%. Jadi Dulur Suryawinata Lais ini teman saya nih, awit. Iya, betul. Jadi indikasinya apa waktu itu AF atau yang lain? AF, Prof. AF ya. Jadi saya kira AF sih ya memang kalau dia baru, memang kalau bisa dia akan dikembalikan menjadi irama normal. Jadi mudah-mudahan seterusnya kalau awit bisa jaga berat badannya, tensinya bagus, yang lain-lainnya baik, risiko untuk terjadinya AF berulang itu akan kecil. Jadi, tapi tidak protect 100%, tetapi risiko untuk kekambuhan itu lebih kecil. Sebab saya ada dengar ya, itu Dulur, ada beberapa yang lebih muda dari saya, kira-kira mungkin 10 tahun, melakukan itu, ternyata dia 5-6 tahun lagi dia melakukan lagi itu, Prof. Ya, jadi tergantung kasusnya. Jadi orang dengan AF itu lebih mudah terjadi AF itu banyak faktornya. Jadi yang utama biasanya mungkin pada kasus tadi itu left atriumnya atau serambi kirinya tuh udah dilated, sudah cukup lebar. Jadi success rate-nya tidak sebaik kalau orang itu misalnya belum ada kelainan pada struktur jantung. Ya, jadi tidak bisa disamakan satu pasien atau satu orang dengan orang yang lain yang melakukan tindakan yang sama. Karena banyak sekali faktor-faktor atau variabel yang barangkali mungkin berbeda antara satu orang dengan orang lain. Jadi mungkin orang itu dia ada faktor yang kelainan struktur pada jantungnya yang memudahkan terjadinya dia berulang. Sekali lagi, tindakan ablasi pada AF itu tindakan final, tetapi dia tidak protect 100%. Ya, tidak protect 100%, tetapi angka keberhasilannya itu saat ini sangat tinggi. Ya, jadi sangat tinggi. Jadi kalau pada kasus awit, saya kira awit kan relatif tidak gemuk ya. Jadi tetap jaga berat badan dan juga misalnya rajin olahraga, dianjurkan moderate exercise pada orang-orang yang AF atau riwayat AF, sehingga resiko untuk terjadinya AF berulang itu bisa kita turunkan, ya, bisa kita hindari. Jadi jaga berat badan, rajin olahraga, kemudian jaga jangan sampai gangguan pada misalnya gula darah tinggi, ya, atau gangguan pada profil lipid dan lain-lain. Semua faktor risiko kita kendalikan. Jadi itu yang kalau tensi tinggi juga harus diturunkan. Tiap hari juga makan obat tensi loh. Kolesterol segala macam. Ya. Jadi obat tensi yang dipilih juga tidak semua obat tensi sama pada kasus yang dengan riwayat AF. Ya, jadi kita biasanya boleh pilih golongan ACE atau ARB dengan beta blocker. Itu dia bisa memberikan proteksi untuk risiko AF berulang. Jadi kalau kita upayakan obat yang dipilih itu justru juga menurunkan risiko terjadinya AF berulang. Itu kalau Twinstar termasuk juga, Dok? Ya, Twinstar itu kan isinya ada ARB, telmisartan dengan amlodipin. Itu bagus. Jadi konsep saat ini dianjurkan combination terapi, termasuk salah satu di antaranya Twinstar. Ya, Twinstar, terus apa lagi selain Twinstar? Twinstar saya makan cuma terus itu dikasih apa yang irama jantung itu apa namanya lupa. Beta blocker, Concor atau Nebilet atau apa? Nebilet. Sehari 1. Ya, jadi
Nebilet mencegah risiko aritmia dan juga tadi Twinsta, terutama yang ada telmisartannya tadi, Twinsta itu ada telmisartan, ARB, dia juga menurunkan risiko aritmia. Jadi sudah lengkap tuh, sudah dikepung dia. Di blok semua jadi. Sudah di blok. Artinya dari terapinya sudah bagus. Jadi ada Twinsta dan Nebilet itu beta blocker. Dia bisa menurunkan, bisa mengendalikan rate-nya. Jadi udah tepat ya. Diteruskan aja. Makasih Prof. Yang penting dia terkendali. Kalau dia masih tinggi, Twinsta-nya bisa dititrasi dosisnya. Karena ada 4 jenis, ada 4 dosis dia. Jadi kalau masih tinggi, belum terkendali, naikkan dosisnya supaya dia tidak tinggi. Terakhir saya pakai yang 80/10, Prof. Ya, itu udah paling tinggi itu. Udah paling tinggi. Ya. Kalau masih tinggi juga nanti ditambah. Enggak, saya cek masih normal-normal lah, masih sekitar 130-an atau berapa kalau. Belum makan 140-an paling dikit. Ya, harus di bawah 14. Terbaik antara 120 sampai 30 is the best ya. Saya kira itu good control ya. Oke. Terima kasih Prof. Ya, sama-sama. Ayo. Berikutnya ada pertanyaan untuk Idrus lagi. Frekuensi kencing yang normal untuk umur 50 sampai 60 tahun berapa kali ya dalam sehari semalam? Wah, ini pertanyaan sulit ini. Jadi tergantung juga, makasih ya. Jadi tergantung berapa volume asupan cairan yang kita konsumsi. Jadi kalau kita misalnya menjelang tidur itu minumnya sangat banyak ya, jadi biasanya kita akan kencing lebih banyak. Nah, tapi satu hal, pada orang-orang tertentu ya, khususnya yang gulanya misalnya tidak terkendali, kalau dia ada diabetes, itu frekuensinya akan lebih sering. Dan pada orang-orang misalnya pada laki-laki yang terutama yang udah relatif agak sepuh barangkali ya, itu kalau dia ada gangguan pada prostat, itu juga frekuensi berkemihnya juga akan menjadi lebih sering. Jadi sekali lagi sifatnya individual. Tapi kalau dia misalnya sangat sering, misalnya malam dia bangun 2-3 kali karena kencing, barangkali harus dicari penyebabnya apa. Ya, harus cek misalnya gula darah. Kalau laki-laki apakah ada prostat misalnya ya. Barangkali harus kita telusuri penyakit apa yang bisa membuat jadi urinnya menjadi lebih banyak. Jadi sekali lagi frekuensi kita berkemih tergantung dengan asupan cairan yang kita konsumsi. Yang kita dianjurkan minum paling kurang 2-3 liter kalau kita tidak ada penyakit jantung. Ya, jadi sekitar 8 gelas sampai 10 gelas ya, sampai 12 gelas paling banyak. Terima kasih. Pertanyaan berikut. Kalau HB cenderung tinggi rata-rata 16 sampai 17, apakah bisa menyebabkan gangguan jantung? Uji wong PMI darah aku kental. Aku sering donor darah sudah puluhan kali, tapi HB cenderung tinggi. Nah, cak mana nih, Idrus? Ya, jadi ya itu pertanyaan baik ya. Jadi ini namanya polistemia. Jadi produksi sel darah merah di sumsum tulangnya itu produksinya cukup tinggi. Nah, kalau kondisinya sangat tinggi, misalnya HB-nya misal sampai 18 misalnya ke atas, itu kita harus buang memang, namanya di tapping itu. Jadi di tapping, dibuang. Kalau tidak bisa begitu, kita juga bisa berikan obat untuk menekan produksi sel darah merahnya. Ya, ada tuh beberapa obat yang bisa menurunkan sel darah merah ya. Jadi ini namanya penyakitnya polistemia. Polistemia. Tapi kalau masih 16 masih oke ya, tapi kalau 17 ke atas itu udah memang kita harus waspada, itu memang polistemia. Dianjurkan konsul ke ahli hematologi, ahli darah ya. Dan dari alumni IKAKSA ada juga nih ahli darahnya. Itu
dosen di FK Unsri itu. Ahli darah, dia internis darah ya. Oke, baik dok, terima kasih banyak infonya. Ya, jadi namanya polistemia itu, polistemia ya. Jadi biasanya karena memang produksi sel darah merah di sumsum tulangnya dia memang lebih aktif. Jadi, tapi saya sarankan kalau bisa diperiksa. baik dok. Ada beberapa modalitas diagnostik untuk memastikan itu. Misalnya pilihan terakhir adalah misalnya pemeriksaan sumsum tulang atau bone marrow puncture namanya, BMP. Baik dok. Masih muda ini, angkatan berapa ini? 93. Oh, segar masih ini, mukanya masih muka muda ini. Terima kasih dok. Masih muka milenial ini. Baik dok. Yuk. Berikutnya ada pertanyaan lagi, lebih bagus makan buah potong atau buah yang di jus, dok? Ya dua-duanya bagus. Ya kalau buah potong kan seratnya kita dapat. Nah, kalau kita bikin jus ya katanya, jangan dibuang. Katanya yang jus lebih cepat jadi gula ya, betul nggak? Saya belum membaca yang itu, tapi saya kira kurang lebih sama ya. Cuma memang kalau yang potong barangkali seratnya cukup banyak. Tapi kalau kita bikin jus kan kita seratnya jangan kita buang bagusnya ya. Ya. Pertanyaan berikutnya, ada wong yang sudah kelihatan semi vegetarian karena dia advent, tapi makan mie ayam tiap hari. Kenapa bisa kena stroke parah langsung lumpuh ya? Baik, jadi sekali lagi tadi kan vegetarian itu kan berarti kita mengatur pola makan kita. Nah, kalau dalam konteks ini kan stroke itu kan tidak hanya terkait dengan pola makan. Jadi kan tadi sudah saya sampaikan faktor risiko orang sakit stroke dan jantung itu banyak. Misalnya tensi tinggi ya, kemudian kolesterol tinggi, gula tinggi, kemudian kurang exercise, obes. Makin banyak dia faktor risikonya dia masih mungkin kena. Jadi walaupun dia vegetarian, belum tentu dia tidak hipertensi, belum tentu. Walaupun dia vegetarian, belum tentu kolesterolnya normal, belum tentu. Karena faktor kolesterol itu hanya 25% dari makanan. Ada 75% itu kolesterol itu dibentuk badan kita sendiri di liver dan terkait dengan metabolisme. Ada orang yang diet ketat tadi, yang kurus kering tadi kolesterolnya tinggi tadi kata Yuerna tadi. Bisa itu. Jadi sekali lagi yang bagus adalah assess the risk. Tadi A yang pertama, assess the risk. Kita nilai risiko kita. Caranya gimana? Gampang tuh, buka di internet tadi. Ada panduan ya dari SCBD Risk Score. Kita masukkan umur kita sekian, ini sekian, kita bisa mungkin kena. Tergantung risiko yang kita miliki. Kalau kita risiko kita rendah, berarti risiko untuk kena penyakit stroke maupun penyakit jantung dalam 10 tahun ke depan itu lebih rendah. Jangan-jangan pada kasus ini dia sudah vegetarian, mungkin bagus, tetapi dia punya faktor risiko yang lain, sehingga dia juga masih mungkin kena penyakit stroke. Karena sekali lagi, vegetarian merupakan hanya satu komponen yang berperanan dalam mengontrol faktor risiko tadi. Masih banyak lagi komponen-komponen lain atau faktor-faktor risiko yang lain. Begitu Yuerna yang bisa saya sampaikan. Pertanyaan lagi yang lain? Kak Aja? Ya, Iben mau nanya lagi? Ya, kan ada 2 pertanyaan nih, Lindo Idrus. Ya. Yang pertama tadi kan disebutkan faktor resiko ya. Salah satunya itu genetik dan race ya, ras dan etnik kalau tidak salah. Nah, di kita ini kan etnik ataupun apa suku Indonesia banyak sekali nih, dari Aceh sampai Papua dengan berbeda pola hidup dan pola makanan dan sebagainya. Nah, aku pengen tahu apakah sudah pernah ada penelitian tentang misalnya
wong Palembang misalnya itu, apakah dengan makanannya yang banyak santan dan sebagainya, atau Padang yang juga banyak santan, itu menimbulkan resiko lebih tinggi atau dia lebih rentan terhadap penyakit-penyakit jantung, koroner dan sebagainya ini dibandingkan dengan misalnya wong Sunda yang lebih makan makanan sayuran yang lebih fresh misalnya gitu. Nah itu pernah ada penelitian itu ya, artinya seberapa jauh wong Palembang ini lebih beresiko misalnya terhadap penyakit jantung koroner ini. Itu yang pertama. Kedua, nah kita kadang-kadang kan apalagi kalau sudah berumur kadang-kadang ada kawan yang kena serangan misalnya. Kebetulan di dekat kita. Nah itu action pertama kita apa ya untuk menolong pertama yang kena serangan jantung ini? Kira-kira itu yang sebelum dibawa ke rumah sakit atau dapat pertolongan medis yang lebih tepat. Jadi 2 pertanyaan itu, Dindo Idrus. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Aja, ini pertanyaannya bagus ya. Jadi yang pertama dikaitkan dengan faktor etnis. Memang kita penelitian namanya itu penelitian epidemiologi, relatif kita memang belum begitu banyak. Misalnya pada berbagai suku ya. Tapi kita punya data itu. Misalnya dalam kaitan misalnya dengan kadar kolesterol. Sayangnya memang penelitiannya itu tidak spesifik melihat pada etnis tertentu, tapi pada wilayah region tertentu. Misalnya, umumnya kadar kolesterol itu memang lebih tinggi pada populasi di daerah perkotaan, tapi tidak dibatasi karena kita tahu memang kita sangat heterogen ya, kita memang Bhinneka Tunggal Ika ini. Jadi misalnya pada penelitian pada populasi itu misalnya di Jakarta misalnya, di daerah perkotaan profil lipid itu cukup tinggi, ya. Tetapi di daerah-daerah misalnya di daerah pedesaan yang jauh, ya, itu dari daerah perkotaan itu relatif kadar profil lipid atau kolesterol itu dia lebih rendah. Pernah ada juga satu penelitian, ada bimbingan S3 dari saya, dia penelitian di daerah Ambon. Itu mereka melihat pola makan dari masyarakat di sana yang dikaitkan dengan konsumsi papeda dan juga ada juga yang pola makan yang sudah banyak fast food. Memang pada kelompok yang fast foodnya cukup tinggi konsumsinya itu mereka mempunyai profil lipid atau kadar kolesterol yang lebih tinggi. Kemudian untuk penelitian di Palembang khususnya, saya kira yang spesifik memang belum banyak. Tetapi satu hal sebenarnya kalau kita lihat populasi masyarakat wong kita Palembang, dia kan banyak makan iwak ya. Sebenarnya kalau konsumsi ikan itu sangat dianjurkan. Karena dia lemaknya berbeda, dia lemaknya kan tidak jenuh. Dan orang kita kan banyak makan iwak, ya, makan iwak. Asal jangan iwak asin yang banyak. Ya, kalau iwak asin ya risiko tensi. Tapi kalau dia ikannya yang banyak, apakah itu dalam bentuk pempek yang lain-lain, cuma memang campurannya ini ya, karena kita banyak santannya. Nah, santannya inilah yang kurang dianjurkan ya, karena santan atau goreng-gorengan itu meningkatkan juga risiko peningkatan kadar lemak darah atau kolesterol. Jadi sekali lagi penelitian yang terkait dengan faktor etnis spesifik pada populasi di Indonesia memang masih terbatas. Nah, ada penelitian-penelitian di luar, misalnya pada populasi tertentu, misalnya ada orang yang memang risiko untuk terjadinya diabetes lebih tinggi. Ya, ada suatu masyarakat misalnya di daerah di Indian Pima, itu dia risiko untuk diabetes memang sangat tinggi di sana. Kemudian misalnya untuk kolesterol atau penelitian di Finlandia, itu mereka populasinya untuk kolesterol itu sangat tinggi. Tapi yang setelah diteliti ada faktor genetik di sana. Ada faktor metabolisme yang memberikan peran. Sehingga pada penelitian-penelitian kolesterol itu cukup banyak dilakukan di daerah Finlandia. Sekali lagi itu untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua yang terkait kalau teman kita misalnya atau keluarga kita ada yang serangan jantung, upaya apa yang kita lakukan? Kalau dia mempunyai ada keluhan nyeri dada yang khas kita curiga serangan jantung,
kita bisa berikan nitrat kalau kita punya, Sedokar misalnya nama dagangnya, atau nitrat diberikan di bawah lidah sublingual ya. Kenapa di bawah lidah? Supaya penyerapannya lebih cepat, lebih baik. Nitrat ya dianjurkan. Nitrat namanya macam-macam, ada Varsorbit, ada Sedokar ya, ada ISDN, ada macam-macam. Dan kalau belum respon bisa diulang ya, tiap 5-10 menit sampai 3 kali nggak respon segera dibawa ke emergency. Kemudian yang lain, kalau kita mempunyai antiplatelet atau anti agregasi, aspirin itu dianjurkan diberikan ya. Jadi berikan aspirin karena dia bisa memblok proses terjadinya pembekuan darah itu. Paling enggak itu pertolongan pertama. Jadi berikan nitrat, kemudian berikan aspirin. Syukur-syukur kalau kita juga punya 2 jenis anti agregasi trombosit selain aspirin itu seperti clopidogrel atau Plavix. Itu kalau kita, tapi sekurang-kurangnya aspirin kita boleh berikan. Jadi itu pertolongan pertama itu Kak aja, dan setelah itu kita sarankan sebaiknya ke IGD yang terdekat. Kalau bisa di rumah sakit yang mempunyai fasilitas intensive care. Karena biasanya dia harus kita monitor di ruang intensif untuk memantau misalnya tensinya, nadinya, dan adanya gangguan irama jantung yang sering terjadi pada orang dengan serangan jantung. Jadi begitu Kak Aja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih, Dindo. Terima kasih. Idrus, berikutnya ada pertanyaan lagi. Sebentar. Bila jantung anak 13-an tahun perempuan merasa sering berdebar kencang, terutama bila dalam kompetisi atau menunggu pengumuman atau nonton film, apa ini termasuk normal? Ini sudah diketahui sejak berumur 5 tahun sampai sekarang. Bila cek BPM di kisaran angka 85 sampai 95. Sudah pernah ke dokter jantung waktu kecil, umur 7 tahun. Tapi dokternya bilang nggak apa-apa dan harus lebih besar lagi saat dicek ulang. Nah, bagaimana pendapat Idrus? Ya, baik. Terima kasih. Jadi berdebar itu merupakan keluhan pada penyakit jantung yang kita sering jumpai. Jadi 3 keluhan yang paling sering kita jumpai. Pertama nyeri dada, kemudian berdebar, yang lain adalah sesak nafas. Itu 3 itu yang biasanya sering. Nah, apakah setiap berdebar ini ada penyakit jantung? Belum tentu, ya. Jadi kita harus bedakan atau kita pastikan apakah berdebar pada orang ini atau pada pasien kita itu penyebabnya dari jantung. Biasanya kita lakukan beberapa pemeriksaan. Jadi mulai dari pemeriksaan fisik, ya, kemudian kita juga bisa melakukan pemeriksaan dengan pemeriksaan penunjang, misalnya dengan EKG, atau yang lebih detail lagi namanya EKG Holter 24 jam, atau dengan pemeriksaan USG jantung atau echokardiografi, untuk melihat apakah ada kelainan struktur jantung yang bisa bikin berdebar. Jadi ada juga kelainan pada anatomi jantung, khususnya ada kelainan katup jantung yang bisa bikin berdebar. Kalau dia dari usia 7 tahun sudah ke dokter jantung, biasanya sih sudah dilakukan screening itu, ya. Apalagi dikatakan tidak apa-apa, berarti dokternya tidak menemukan adanya kelainan pada pemeriksaan fisik, kelainan pada struktur atau anatomi jantung. Jadi, nah memang ada faktor yang menjadi trigger biasanya. Ya misalnya kita misalnya kaget ya habis nunggu pengumuman, nonton film yang horor misalnya, atau kita excited, kita juga bisa berdebar. Namanya itu faktor simpatis namanya. Sering pada anak-anak dan remaja itu kita bisa jumpai keluhan-keluhan itu. Dia dikaitkan misalnya dengan faktor-faktor yang sifatnya psikis. Misalnya ketemu dengan pacar atau mantan pacar misalnya, ya. Jadi berdebar, atau misalnya menunggu sesuatu yang baik itu yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Jadi itu juga bisa men-trigger berdebar. Jadi saran saya
buat kasus ini dari dulur IKASA, pastikan dari pemeriksaan fisik dan juga dari pemeriksaan penunjang tidak ada kelainan struktur. Ya, kalau sudah tidak ada kelainan struktur tidak apa-apa. Normal heart rate kita itu 60 sampai 100 kali 100 beat per menit. Jadi kalau dalam keadaan rest seperti ini ngobrol begini, rate kita sekitar 70 sampai 80. Tapi kalau udah di atas 100, kita harus screening ya. Kenapa dia bisa seperti itu? Bisa dari jantung maupun dari luar jantung. Kalau dia yang lain dari luar jantung, misalnya gangguan pada elektrolit atau gangguan hormonal bisa juga. Kelebihan hormon tertentu bisa bikin berdebar. Kelebihan hormon tiroid misalnya bisa bikin berdebar. Jadi sekali lagi perlu pemeriksaan dan evaluasi lebih lanjut kenapa ini berdebar ya. Jadi sekali lagi berdebar tidak selalu dari jantung, bisa juga dari luar jantung atau dia normal, faktor psikis ya. Makasih. Baik, De Idrus, ada pertanyaan lagi melanjutkan tadi pertanyaan dari Kak Aja punya. Bagaimana kalau pijatan di dada seperti dalam film-film penyelamatan di samping obat-obatan nitrat dan aspirin yang tadi disebutkan, apakah itu efektif juga? Ya, jadi itu saja. Ya, makasih. Jadi memang kalau yang di film-film itu dia gangguan aritmia, ya, bukan dipijat, dan dipukul malah ya, di thumb namanya dilakukan precordial thumb. Jadi untuk menghentikan gangguan irama itu. Nah makanya di sekarang kalau kita lihat di luar negeri itu selalu dipasang obat alat untuk AED, untuk defibrilator. Jadi diharapkan awam itu bisa melakukan tindakan defibrilasi. Namanya DC shock. Jadi kalau kita lihat di airport, di mana-mana itu selalu ada AED-nya. Jadi itu kita bisa pecahkan kacanya, kita ambil. Jadi kalau ada pertolongan pertama kita bisa lakukan DC shock kalau dia ada gangguan irama jantung yang disebabkan oleh karena serangan jantung. Jadi bukan dipijat lagi di thumb ya, namanya di precordial thumb supaya untuk menghentikan gangguan irama jantung. Oke, Dek Prof, ini ada pertanyaan berikut lagi. Untuk seumur kita, jika pulse-nya di angka 56, rata-rata di bawah 60, apakah ini akan jadi problem? Saat ini saya minum Concord aja. Ya. Begitu pertanyaannya. Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi ini sudah minum Concord ya. Jadi yang bikin rate-nya pelan itu barangkali faktor dari pemberian Concord. Concord itu beta blocker. Isinya bisoprolol. Pada orang dengan gangguan jantung atau penyakit jantung, itu biasanya kita ingin target heart rate-nya itu memang antara sekitar 50 sampai 60. Jadi kalau dia rate-nya pelan, maka beban jantung, kebutuhan oksigen jantung itu akan berkurang. Jadi dia mengurangi beban jantung. Jadi kalau dia mencapai rate-nya 56, itu good, bagus. Ya. Jadi dia di bawah 60 bagus, berarti beban oksigen demand namanya, itu berkurang sehingga kerja jantung dia tidak terlalu lelah. Jadi itu yang memang ingin dicapai dan salah satu obatnya itu memang Concord. Ini yang bersangkutan ini Alfian namanya ya. Beliau minum Concord. Jadi sudah benar nih. Jadi Concordnya udah bisa mengendalikan rate-nya sampai segitu, antara 50 sampai 60. Tapi jangan sampai 40 ya, nanti malah bahaya kalau di bawah 50. Ya. Ya, silakan dulur-dulur yang masih mau tanya, masih ada kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi Kak Is juga mau nanya ya. Ya, nanya. Oh ini Klau. Pasien kita ini. Dindo, nanyo ini Dindo. Bayo. Aja, Assalamualaikum ya, sama dulur-dulur yang lain nih.
itu orang Palembang nih tukang makan. Kan? Jadi bayang ke makan tekwan, makan model tuh kalau udah katik garam, bakso itu kan campur, di lemaknya kan. Jadi hubungan makanan dan garam ini, Dindo. Nah, yang nak diklarifikasi tanya ini, ada mitos sekarang ini. Kadang-kadang medsosnya macam-macam kan. Katanya kalau makan garam, jangan yang dimasak, pakai garam meja. Mitosnya bahwa itu lebih baik kalau dimasak. Nah, nak klarifikasi itu kira-kira mana itu, Dok? Benar apa tidak? Katanya pakai garam itu setelah makanan dimasak baru pakai garam. Kalau dia dimasak dan langsung digaram, itu garamnya berubah menjadi tidak baik, katanya mitos itu. Nah, kira-kira itu mana? Karena kalau makan tidak pakai garam, rasanya memang kurang lemak, walaupun itu sehat. Kira-kira mah itu, Dindo. Terima kasih. Adonian PKS. Hah? Adonian. Ayo, Kando nak dijawab dikit ini. Mudah-mudahan memenuhi apa yang diharapkan. Jadi, yang apa makanan dibuat campa itu tidak lemak. Jangan campa. Ya, tadi yang dianjurkan tadi, kita kan pengen quality of life. Ya, jadi jangan sampai kita menderita. Tadi benar tadi. Saya setuju itu. Konsepnya tadi itu. Dibuat campa. Kalau dibuat campa ada lemak ya. Ada kata raso. Kata orang Palembangnya. Ya, cuma wong kita ini banyak kadang-kadang makan itu kebanyakan garamnya. Jadi selama dia tidak asin, dia tidak apa-apa. Ya, tidak harus dibuat campa ya. Jangan. Nah, yang tadi itu sebenarnya mau dimasak tidak dimasak selama dia garam sebenarnya sih sama. Nah, memang ada penelitian, terakhir saya ada membimbing penelitian S3 di bagian gizi. Itu mereka melakukan penelitian dengan menggunakan rumput laut. Dan dari rumput laut ini ternyata diteliti, dia terasa asin, tetapi kandungan natriumnya dia lebih rendah. Jadi saya kira ini mungkin ke depan bisa menjadi salah satu solusi. Jadi makannya tetap enak, tetapi dia mempunyai kandungan natrium yang relatif tidak terlalu tinggi. Jadi intinya natrium. Tadi sudah saya sampaikan tadi, jadi nggak harus ditakar timbang tiap hari ya, nyogok tiap hari nimbangin garam berapa, ninjuk garam, nggak usah. Yang penting dia tidak asin. Selama kita makan tidak asin, laju, lanjaklah ya. Laju. Tapi kalau kita makan terasa asin, apapun itu, yang jelas iwak asin tidak, walaupun iwak senangin juga tidak ya. Jadi iwak asin sama telur asin tidak. Tapi kalau kita nyicip sayur terasa asin, nah berhentilah, jangan makan tuh. Tapi tidak usah dibuat campa. Kalau campa setuju nian, jangan itu. Tidak lemak lagi, tidak nikmat lagi ya. Macam itu kan doh yang baca. Ayo, terima kasih Dindo. Sama-sama, sehat selalu ya. Alhamdulillah. Ya. Idrus, kalau gitu bisa ganti dengan garam yang rendah natrium, misalnya semacam Nutrisalin begitu. Ya, itu bisa salah satu alternatif. Tapi kalau dia konsumsi jumlahnya banyak juga bisa mengganggu juga. Tapi prinsipnya adalah kita makan tidak berlebihan. Jadi silakan makan enak, tetapi selama jumlahnya bisa terukur, artinya tidak berlebihan itu boleh. Ya, jadi buatlah kualitas hidup kita menjadi lebih baik juga. Oke, Idrus. Ada lagi pertanyaan dari kakak-kakak, ayu-ayu, adik-adik, silakan. Masih ada beberapa menit lagi, silakan manfaatkan. Selamat siang Pak Prof. Saya Wening dari 72. Ya. Ya, saya mau nanya, nasihat apa lah yang pas untuk orang merokok Pak, supaya dia berhenti? Mungkin ini terakhir, banyak yang tersinggung, maaf ya. Kan no aku. Itulah makanya aku juga ringam ya kan. Nah, itu mungkin yang terakhir. Siapa yang kenal lah? Peringatan pertama buat ketua IKAKSA dulu ini. Bagus. Ampun.
Jangan itu kalau masih merokok itu, jangan itu. Itulah kalimat yang pas tuh, Mesti, biar mesti tunjuk contoh itu. iya. Jadi gimana caranya menghentikan rokok? Jadi sebenarnya rokok itu adalah habit saja. Jadi sebagian besar, hampir 100% pasien itu kalau sudah kena serangan jantung, merokok itu berhenti sendiri dia. Begitu kita nasihat berhenti rokok, dia berhenti rokok. Jadi tidak ada istilahnya kalau tidak merokok mulutnya masem. Ya, tidak kata lagi istilah itu, hilang. Jadi sekali lagi rokok itu habit. Jadi yang saya sarankan yang praktisnya ya gimana menghentikan rokok ya tidak beli rokok. Jangan membeli rokok ya. Tekadkan dulu jangan beli rokok. Ada kawan atau dulur nawai rokok tolak lah ya, yang penting tekad. Jadi sekali lagi kalau kita punya tekad, mudah-mudahan dengan tujuan supaya kita terhindar dari penyakit jantung, sayang anak, sayang keluarga, itu tuh bisa ya. Jadi sekali lagi contohnya memang hampir semua sekali lagi dari data kita yang kita kumpulkan berhenti rokok dia. Begitu udah kena serangan jantung, terasa dia sakit jantung, nah dia udah mulai berpikir lah. Mungkin hanya sebagian kecil lah itu yang masih ngerokok juga, itu berarti udah luar biasa itu. Ada obat-obatan tertentu yang bisa dikatakan bisa mengurangi risiko merokok. Ada beberapa produk yang pernah ada, tapi yang paling penting yang utama saya kira dari tekad atau motivasi internal dari yang bersangkutan. Kalau dia punya tekad kuat untuk berhenti, saya kira bisa berhenti. Apalagi Kak Aja ini figurnya ini. Ya. Maaf yo aja, awak yang kena, aku nanya awak yang kena, maaf. Jadi pecahnya habis ini langsung udah berhenti lagi, udah berhenti lah udah. Bukan berhenti ngerokok, malah berhenti webinar. Tapi betul itu bahwasanya sebagai perokok nih, Yuk Wening sama Dindo, itu sebetulnya perokok itu tidak ada yang tidak bisa berhenti sebetulnya. Jadi tergantung motivasi di dalam. Nah, aku kebetulan bisa merokok yang controllable. Dalam arti kata aku pacak merokok banyak sehari, bisa sebungkus, 2 bungkus, tapi bisa juga berhenti total. Artinya bulan puasa aku tidak ngerokok, barangkali misalnya seperti itu. Tapi ada yang memang dia sangat tergantung dengan nikotinnya. Artinya dia pening kepala kalau tidak ada ngerokok itu. Nah, aku tidak tahu seberapa benar itu, karena lebih banyak aku jengok lebih ke arah sugesti barangkali ataupun internal motivasi baik. Segalanya bisa berhenti pasti yang merokok itu kalau sudah ada motivasi internal yang membuat dia berhenti. Yang itu pemicunya bisa macam-macam. Ada yang tadi Dindo itu bilang kalau dalam sakit jantung suruh berhenti pasti berhenti karena itu pemicu dia untuk motivasi internalnya. Ada juga yang dia misalnya ditegur cucungnya atau dimusuhi keluarga dan sebagainya, itu bisa memicu juga. Tapi memang kalau yang masih ngerokok ya itu macam-macam alasannya, antara lain adalah ini kan membantu pembangunan karena memberi pajak buat negara, membantu pada karyawan pabrik rokok dan sebagainya. Merokok, sebetulnya merokok mati, tidak merokok mati juga, Mak itu. Bener nih ya. Alasan ya, dalih ya. Iya, alasan dalih. Asapnya aku sharing ya, kalau soal rokok ini, memang ada hubungannya dengan jantung. Aku dulu itu tidak pernah wong jingo aku sedang tidak merokok kecuali tidur. Itu 20 tahun yang lalu. Nah, 20 tahun yang lalu aku ingat tahun 2000 berhenti karena niat, di samping ada faktor eksternal. Dilarang bini dan mempan, dimusuhi anak. Jadi berhenti total. Nah, cuma pengalaman, begitu berhenti total itu ada 4 tahun, 5 tahun badan itu terasa tidak sehat. Kalau diperiksa ke dokter, semua sehat. Tapi perasaan ternyata setelah 4 tahun, 5 tahun memang sehat benar, badan itu segar. Ternyata lemak memang merokok itu, tapi jauh lebih lemak tidak merokok. Aku pengalaman soalnya, pengalaman itu.
Demikian ini dok. Nah itu perlu dibuat testimoni itu. Iya, Iya benar. bagus. Setuju, setuju. Kak Cuma Aja sementara ini belum nak berhenti. Jam 12. belum ada niat itu. Baik dulur-dulur, kakak-kakak, ayu-ayu dan Nanti adik-adik transfer semua. itu aja Pak. Booking transfer lewat WA ya Pak. Udah. Hari udah ini pernah sih. kita Udah jam 12. dulur-dulur, waktu membatasi kita juga. Kita hari ini sudah mendapatkan banyak sekali informasi kesehatan dari Dek Idrus, luar biasa, dari bagaimana gaya hidup yang sehat untuk kita bersama, dari harus banyak ngecek kesehatan, kemudian harus banyak olahraga, pemilihan makanan yang tepat, lalu jangan merokok, jaga berat badan, dan macam-macam lagi. Terima kasih banyak atas semua informasi yang kami dapatkan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi IKASA, bagi kita, dan bagi keluarga kita. Terima kasih. Kak Aja silakan menutupnya, Kak Aja. Baik. Ya, saya rasa 2 jam yang sangat berharga buat kita untuk kita mendengarkan informasi yang diberikan oleh memang ahlinya dalam hal kesehatan jantung dan gaya hidup kita. Jadi sekali lagi untuk Dindo Idrus, terima kasih banyak sudah berkenan buat sharing, buat Erna dan seluruh dulur-dulur, ayu-ayu, kakak-kakak, adik-adik yang antusias mengikuti. Mudah-mudahan kita memang diberi kesehatan yang prima selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita tetap sehat dan tetap gembira, tetap happy walaupun sekarang mungkin kita tidak bisa bersilaturahmi secara langsung, tapi paling tidak dengan acara-acara seperti ini kita pasti saling silaturahmi lewat layar. Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Dengan demikian kita sudahi acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih dok. Terima kasih. Terima kasih Ibu Idrus. Terima kasih Idrus. Terima kasih Prof. Itu ada harta ya. Terima kasih dok. kasih semua. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi.